Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang searching yang banyak diimplementasikan terutama di bidang artificial intelligence. Searching itu sendiri merupakan salah satu teknik yang banyak digunakan terutama di bidang artificial intelligence, di samping teknik lainnya seperti use of knowledge dan abstraction. Contoh implementasi dari searching contohnya seperti aplikasi yang sering kita gunakan, contohnya untuk berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Contohnya nanti kita bisa menggunakan Google Map atau bisa menggunakan Waze. Ini kan kita akan melakukan yang namanya pencarian. Rute yang paling baik harus lewat mana contohnya. Ini contoh implementasi dari searching terutama di bidang artificial intelligence. Nah, untuk materi pertemuan ini, teknik searching yang nantinya bisa kita gunakan, secara garis besar ada dua metode searching. Yang pertama nanti bisa menggunakan blind searching, yang kedua nanti bisa menggunakan heuristic searching. Untuk yang blind searching sudah dibahas, ada dua algoritma sebelumnya, di materi sebelumnya sudah dibahas. Untuk materi hari ini nanti kita fokuskan ke metode yang ada di heuristic searching. Ada 3 metode yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Untuk pembahasan materi pertemuan ini, kita akan review kembali tentang masalah dan ruang masalah. Selanjutnya cara merepresentasikan masalah nanti seperti apa. Selanjutnya pencarian dan pelacakan. Pencarian dan pelacakan di bidang artificial intelligence itu seperti apa. Berikutnya metode pencarian heuristik. Pencarian dan pelacakan itu sendiri nanti dibagi menjadi 2, bisa menggunakan metode blind searching, yang kedua bisa menggunakan metode heuristik. Nah, sekarang kita akan fokus ke metode pencarian dengan menggunakan heuristik. Dalam artian metode pencarian terbimbing kasarnya, seperti yang sudah saya sempat singgung di materi sebelumnya. Ada 3 metode di metode pencarian heuristik. Yang pertama ada generate and test atau pembangkit dan pengujian. Selanjutnya ada metode hill climbing, pendakian bukit. Yang terakhir ada best first search. Ini yang metode yang banyak digunakan terutama untuk pencarian dengan menggunakan heuristik. Bahkan penelitian-penelitian yang membahas di bidang pencarian heuristik ini banyak dilakukan oleh beberapa peneliti atau beberapa penulis. Bisa kita lihat contohnya nanti kalau kita buka contohnya Google Scholar, kata kuncinya nanti kita bisa menggunakan contohnya implementasi metode generate and test untuk contohnya dan seterusnya. Ini yang nantinya bisa kita lakukan. Oke, saya mulai dari yang pertama, masalah dan ruang masalah. Membangun sistem dengan menyelesaikan masalah menggunakan kecerdasan buatan yang harus kita lakukan. Yang pertama, mendefinisikan masalah dengan tepat tentunya. Yang kedua, menganalisis masalah dan mencari teknik penyelesaiannya. Yang ketiga, merepresentasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang keempat, baru nanti kita pilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik dari beberapa teknik penyelesaian masalah yang ada, yang sebelumnya contohnya sudah ditawarkan. Oke, cara mendefinisikan suatu masalah. Kalau tadi kan tahapan untuk menyelesaikan masalah. Kita bisa menggunakan 4 tahapan ini, mendefinisikan masalah dengan tepat, menganalisa masalah dan mencari teknik penyelesaiannya, merepresentasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Terakhir nanti kita bisa memilih teknik untuk menyelesaikan masalah terbaik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mendefinisikan masalah dengan tepat? Ini yang nantinya akan dibahas. Cara mendefinisikan suatu masalah. Yang pertama, mendefinisikan atau membuat yang namanya state space atau yang biasa disebut dengan ruang masalah. Menentukan keadaan awal atau initial state-nya nanti seperti apa. Berikutnya nanti ada menentukan keadaan akhir. Goal yang ingin dicari itu apa contohnya. Contoh saya pengen pergi dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Titik awalnya di mana? Contohnya anggaplah saya berada di Jakarta Pusat di kawasan Irti Monas contohnya. Contoh selanjutnya saya pengen pergi dari Irti Monas contohnya pengen ke Jakarta Selatan contohnya. Pengen contohnya ke daerah Jalan Gatot Subroto contohnya. Tepatnya di mana contohnya? Tepatnya contohnya di Senayan contohnya. Di Gelora Bung Karno contohnya pintu berapa contohnya.
Berarti kan ada goal state yang harus kita definisikan. Selanjutnya menentukan operator atau aturan-aturannya nanti seperti apa. Contohnya kalau lewat sana, kalau contohnya lewat jalan Sudirman atau jalan lewat Tamrin dan Sudirman ada ganjil genap contohnya. Nah, ini kan beberapa aturan-aturan yang ada atau kaidah-kaidah yang ada. Nah, seperti apa caranya untuk sampai dari initial state dari awal ke goalnya nanti seperti apa. Oke, contoh masalah petani, kambing, serigala, dan sayuran contohnya. Seorang petani intinya dia pengen nyebrangin barang bawaannya dia. Barang bawaan dia ada 3, yang pertama ada serigala, selanjutnya sayur, 1 box sayur, dan ada kambing contohnya. Cuman masalahnya contohnya di boot yang akan dia bawa, atau perahu yang nantinya akan dia tumpangi hanya bisa mengangkut 2 barang bawaan. Yang pertama petani sendiri dan 1 barang bawaannya. Cuma nanti di situ ada kendala lain, kendalanya apa? Rantai makanan. Rantai makanan di sini salah satunya adalah sayuran dimakan oleh kambing, kambing dimakan oleh serigala. Seperti apa contohnya dari yang harus dilakukan oleh petani untuk nyebrang dari initial state dari seberang A ke seberang B, contohnya seperti itu. Ini kan berarti kan salah. Oke, selanjutnya ada contoh permainan catur lagi. Contohnya yang harus ditentukan adalah posisi awal pada papan catur. Biasanya kan sama, yaitu kubu putih dan kubu hitam. Dan semua bidak diletakkan di papan catur dalam posisi contohnya. Aturan-aturan, ada aturan-aturan di situ. Kalau contohnya bidak atau contohnya bergerak dari satu keadaan lain sesuai dengan aturan yang ada. Kalau pion nanti geraknya seperti apa, kalau benteng contohnya geraknya seperti apa, kalau stair atau contohnya raja nanti geraknya seperti apa. Tujuan yang ingin dicapai adalah kemenangan terhadap lawan yang ditunjukkan dengan posisi raja yang tidak bisa bergerak lagi. Ini contohnya untuk yang tujuannya atau goalnya. Oke, cara merepresentasikan masalah, merepresentasikan ruang masalah ada 3 cara yang nantinya bisa kita lakukan. Yang pertama kita bisa menggunakan grab keadaan. Yang kedua kita bisa menggunakan pohon pelacakan. Yang ketiga bisa menggunakan pohon N atau OR. Oke, untuk yang grab keadaan contohnya seperti apa? Contohnya nanti kita simbolkan dengan not dan tanda panah contohnya. A, B, C di sini contohnya lokasinya atau contohnya yang biasa disebut dengan yang biasa disebut dengan gampangnya disebut dengan kota. Contohnya kalau contohnya kita pengen pergi dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, gampangnya lokasi. Selanjutnya yang tanda panah di sini bisa dibilang waktu, contohnya waktu atau estimasi waktu yang nantinya harus dicapai. Grab berarah dengan satu tujuan, nanti akan muncul ada 3 kategori grab berarah dengan satu tujuan. Grab berarah yang menemui jalan buntu, contohnya grab dengan siklus, contohnya seperti apa. Nanti bisa kita simbolkan, contohnya grab berarah dengan tujuannya adalah T dari M, contohnya dari M di sini mau ke T, harus lewat mana aja, dari M, A, B, C, E, baru ke T. Atau contohnya M, A, B, C, E dulu, baru ke H, baru ke T, dan seterusnya. Ada lagi grab berarah yang menemui jalan buntu, contohnya M, A, B, C, E, selanjutnya ada F, G. Ini kan buntu. Pokoknya sebelum ke T, contohnya ke sini, ini masuknya ke buntu nanti. Kayak grab dengan siklus contohnya ada D, di sini D, ada E, ini kan siklus nih. Ada siklus, selanjutnya C, ini juga siklus. Selanjutnya E lagi juga siklus, selanjutnya ada I, selanjutnya ada D. Ini contohnya siklus. D, selanjutnya E, C, selanjutnya I dan D. Ini maksudnya ke siklusnya. Yang sering dilewati. Selanjutnya pohon pelacakan. Pohon pelacakan di samping bisa direpresentasikan dengan menggunakan contohnya seperti grab keadaan, kita juga bisa merepresentasikan ruang masalah dengan menggunakan pohon pelacakan. Contohnya seperti yang ini. Masalah yang tadi contohnya bisa kita buat seperti ini. Ini kan level 0 atau initial state. Nanti tujuan akhirnya kemana? Contohnya ke T. Sini nih contohnya. Nanti kita bisa simbolkan seperti ini contohnya. Sehingga di sini akan kelihatan level 0, level 1, level 2, dan seterusnya contohnya. Bisa juga menggunakan pohon N atau pohon OR.
Bisa contohnya seperti ini, dijabarkan lebih detail lagi, mulai dari level 0 yang paling tinggi, yang biasa nanti disebut dengan akar, sampai yang paling bawah. Contohnya tujuan terakhirnya mana? Yang itu ke T. Karakteristik dari masalah, pemilihan metode pemecahan masalah yang tepat perlu dilakukan analisis masalah. Karakteristik yang digunakan untuk menganalisis suatu masalah adalah apakah suatu masalah dapat dipilah dan dibagi menjadi masalah yang nantinya independen, atau apakah ruang lingkup pembicaraan masalah dapat diperkirakan, apakah solusi masalah yang baik telah dibandingkan dengan semua solusi yang mungkin. Contohnya, selanjutnya apakah basis pengetahuan yang digunakan untuk memecahkan masalah bersifat konsisten. Yang kelima, apakah dibutuhkan informasi untuk pemecahan masalah yang dihadapi untuk membatasi proses pencarian. Ini beberapa karakteristik yang perlu dipahami untuk menganalisa suatu masalah supaya nanti solusi permasalahan tersebut tepat. Contohnya, pencarian dan pelacakan. Kita masuk ke pencarian dan pelacakan. Salah satu teknik artificial intelligence yang secara umum digunakan adalah searching. Di samping tadi ada dua teknik lainnya, ada use of knowledge dan abstraction. Yang paling banyak digunakan ini salah satunya, teknik searching biasanya. Hal penting dalam menentukan keberhasilan sistem cerdas adalah kesuksesan nanti dalam pencarian. Pencarian di sini merupakan suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan atau yang biasa disebut dengan state space. Ruang keadaan itu apa? Merupakan suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Oke, pencarian dan pelacakan. Untuk mengukur performansi metode pencarian atau pelacakan terdapat 4 kriteria yang dapat digunakan. Yang pertama, harus komplit. Apakah metode tersebut menjamin penemuan solusi jika solusinya memang ada. Yang kedua, time complexity, waktu atau berapa lama waktu yang diperlukan. Kalau contohnya saya pengen pergi tadi dari Monas ke kawasan Irwin Monas, contohnya ke Gelora Bung Karno, ada berapa jalur bisa lewat Tamrin Sudirman, atau nanti bisa lewat contohnya lewat Tanah Abang contohnya, atau nanti saya bisa lewat contohnya nanti dari ke Tomang selanjutnya ke Jalan Es Parman dan seterusnya contohnya. Cuman nanti dari beberapa jalur yang ada waktu yang dibutuhkan berapa lama kan gitu. Selanjutnya space complexity, berapa banyak memori yang diperlukan, berapa banyak memori yang dibutuhkan, dalam hal ini contohnya tenaga atau contohnya sumber daya yang dibutuhkan. Contohnya kalau kita menggunakan bensin, berapa banyak bensin yang harus kita keluarkan gitu. Selanjutnya optimality, apakah metode tersebut menjamin menemukan solusi yang terbaik jika terdapat beberapa solusi yang berbeda. Solusi yang terbaik yang mana gitu, apakah lewat jalur A, jalur B, atau jalur C, atau nanti jalur M. Ini yang disebut dengan kriteria yang bisa digunakan terutama untuk mengukur performansi metode pencarian. Oke, untuk metode pencarian atau searching yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metode pencarian buta, ada BFS atau Breadth First Search. Yang kedua Deep First Search, pencarian mendalam pertama. Ini yang kemarin sudah saya bahas di materi pertemuan sebelumnya. Yang nantinya akan kita bahas, kita fokus ke metode pencarian heuristik, yaitu general M-test, yang kedua hill climbing, dan best first search. Ini metode yang nantinya akan kita bahas. Pencarian heuristik itu apa? Dalam artificial intelligence, heuristik diperkenalkan sebagai suatu teknik yang meningkatkan efisiensi proses pencarian yang dimungkinkan dengan mengorbankan kelengkapan. Kalau yang metode blend searching ini kan harus lengkap dulu gitu, baru nanti bisa kita cari. Tapi kalau yang heuristik enggak. Kenapa bisa disebut dengan metode terbimbing gitu? Heuristik seperti pemandu perjalanan yang baik untuk tujuan pokok mencari arah yang secara umum menarik, tetapi bisa jadi tidak baik jika mempertimbangkan ketertarikan tiap orang berbeda untuk tiap objek yang berbeda. Contohnya, tentunya kan kalau berbicara tentang metode heuristik, dia kan lebih ke seperti tour guide gitu. Tour guide berarti kan dia sudah paham lokasi tersebut contohnya. Kadang-kadang dia nggak lewat nggak lewat contohnya ke semua titik yang ada. Jadi dia langsung ke dari initial step-nya ke goal state-nya. Anggaplah contohnya kalau mau ke objek wisata, ya langsung ke objek wisata intinya gitu yang nantinya akan dilalui atau yang akan dituju. Jadi enggak contohnya melipir ke objek wisata yang lainnya enggak gitu. Ini untuk yang konsep dari pencarian heuristik.
Cuman kan daya tarik orang itu kan beda-beda. Daya tarik orang terhadap objek wisata kan beda-beda. Bisa jadi contohnya dia nggak tertarik untuk mengunjungi objek wisata yang dituju contohnya. Bahkan dia lebih tertarik contohnya objek wisata yang nggak dituju, dalam artian yang pas dilewati justru dia lebih tertarik ke objek wisata yang dilewati. Menggunakan heuristik karena berharap mendapat solusi yang baik dari masalah yang sulit. Oke, pencarian dengan menggunakan heuristik, satu contoh general purpose heuristik yang baik yang digunakan untuk banyak kombinasi masalah adalah neurosniper heuristik, yaitu bekerja dengan menyelesaikan alternatif lokal terbaik pada tiap langkah. Aplikasinya ada dalam masalah contohnya traveling salesman yang sering banyak digunakan, yang menggunakan beberapa prosedur berikut contohnya. Yang pertama, pilih secara acak satu kota sebagai awal perjalanan. Yang kedua, untuk memilih kota berikut, lihat semua kota yang belum dikunjungi dan pilih yang terdekat selanjutnya dikunjungi. Ulangi langkah 2 sampai semua kota nanti dikunjungi. Oke, yang pertama kita bahas tentang metode generate and test. Metode pencarian yang merupakan penggabungan antara deep first search dengan pelacakan backtracking, bergerak ke belakang menuju ke keadaan awal. Jadi dia ke belakang dulu baru nanti ke keadaan awal. Algoritma generate and test bangkitkan suatu kemungkinan solusi, membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari keadaan awal. Yang kedua, uji untuk melihat apakah node tersebut benar-benar merupakan solusi dengan cara membandingkan node tersebut atau node akhir dari satu lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, jika solusi ditemukan, keluar. Jika tidak, ulangi kembali langkah yang pertama. Ini untuk yang generate and test. Contoh generate and test, contohnya masalahnya sama di traveling salesman contohnya. Kasus traveling salesman problem. Seorang salesman ingin mengunjungi N kota. Kotanya kan ada 4, A, B, C, D. Selanjutnya jarak antara tiap kota sudah diketahui. A ke B di sini 8 contohnya, A ke C 3, B ke C 5 contohnya. Selanjutnya B ke D di sini ada 4, C ke D 6, B ke A ke B ke D atau A D ke A contohnya 7 dan seterusnya. Selanjutnya jika ingin mengetahui rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Misalkan ada 4 kota dengan jarak antara tiap kota seperti gambar berikut yang ini nih contohnya. Sudah ada 4 kota yang akan dikunjungi. Selanjutnya jarak antar kota, satu kota dengan kota yang lainnya contohnya seperti yang ada di depan ini. A ke B 8, A ke D 7, B ke C 5, C ke D 6. Selanjutnya kalau A ke C 3, kalau B ke D 4. Seperti apa kalau menggunakan algoritma generate and test? Penyelesaian kasusnya nanti seperti yang ada di depan ini. Digambarkan seperti yang sebelumnya juga sih sebenarnya, dengan menggunakan blend searching. Oke, ada 4 kota A, B, C, D. Nanti akan digambarkan contohnya seperti ini. Kita gambarkan seperti apa ini ya? Seperti pohon ya, pohon pelacakan nanti. A, B, C, D. Selanjutnya A, B, C, D, A, C, B, D, dan seterusnya. Oke, kalau menggunakan generate and test, alur pencarian dengan menggunakan metode generate and test, pencarian pertama contohnya lintasan A, B, C, D. Panjang lintasannya berapa? Jadi berurutan A, B, C, D. Lintasan terpilih A, B, C, D, panjang total lintasan berapa? Selanjutnya A, B, D, C. A, B, D, C, panjang lintasannya berapa? Lintasan terpilih berapa? Total lintasannya berapa? Selanjutnya A dulu, baru ke C, baru ke B, baru ke D. Panjang lintasannya 12, lintasan terpilih contohnya ACBD. Panjang lintasannya 12 dan seterusnya. Nanti akan ketemu contohnya pencariannya seperti ini. Oke, hasil metode generate and test total pencariannya contohnya sampai ada 12 total pencarian, 24 lintasan berarti. Lintasan yang terpilih ACBD, ACBD yang dipilih yang warna merah. ACBD. Oke, panjang lintasannya hanya 12 gitu. Jadi yang dipilih yang terbaik. Lintasan yang terpilih ACBD, panjang lintasan yang terpilih 12. Kelemahan, cuman ada kelemahannya juga kalau menggunakan generate and test. Harus membangkitkan semua kemungkinan. Jadi apa istilahnya? Dibangkitkan dulu semua kemungkinan sebelum dilakukan pengujian. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencarian. Ini kalau menggunakan algoritma generate and test. Oke, contoh kasus yang lainnya, contohnya sebuah rute yang harus dilewati seorang sales, di mana sales tersebut harus melewati setiap kota tepat sekali contohnya. Ini contoh yang lainnya, sebenarnya hampir sama dengan yang tadi sih sebenarnya.
Oke, saya masuk ke jadi kalau menggunakan algoritma generate and test nanti kombinasi abjad sebagai solusi yang memungkinkan nanti bisa menggunakan n faktorial. Ada berapa kota? 4 kota, berarti 4 faktorial gitu. 4 kali 3 kali 2 kali 1 sebanyak 24. Ini contohnya kalau menggunakan kasus TSP. Oke, yang kedua metode Hill climbing. Metode pencarian yang mirip dengan metode generate and test, tetapi menggunakan fungsi heuristik nantinya. Generate pada keadaan berikutnya tergantung pada feedback dari tes yang dilakukan. Fungsi heuristik yang dilakukan menunjukkan seberapa baik nilai yang akan diambil terhadap keadaan yang mungkin. 3 masalah dalam simple hill climbing, algoritma akan berhenti jika mencapai nilai optimum lokal. Yang kedua, urutan penggunaan operator akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi. Yang ketiga, tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah sebelumnya. Contohnya ini kalau menggunakan algoritma atau metode hill climbing. Oke, kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. Cari operator yang belum digunakan. Gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Evaluasi keadaan baru tersebut. Jika keadaan baru merupakan tujuan atau tujuan nanti akan keluar. Jika bukan tujuan namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Selanjutnya, jika keadaan baru tidak lebih baik dari keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasinya. Oke, ini contohnya kalau langkah-langkah kalau menggunakan simple hill climbing. Contoh kasusnya sama, kasus traveling salesman problem. Ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin. Operator digunakan untuk menukar posisi kota yang bersebelahan. Apabila ada n kota dan ingin mencari kombinasi lintasan, maka dengan cara menukar posisi urutan kedua, ke urutan 2 kota, n kombinasi 2. Kombinasi yang didapat sebanyak 6 kombinasi atau dengan menggunakan rumus, bisa menggunakan rumus ini nih, untuk yang simple hill climbing. Jadi hampir sama seperti tadi, menggunakan n faktorial juga gitu. Cuman bisa menggunakan rumus ini. Kombinasi simple hill climbing, tukar 1 ke 2, tukar kota ke 1 dengan kota kedua, tukar 2 ke 3. Jadi bisa menggunakan cara seperti ini. 3 ke 4, 4 1 dan seterusnya, 2 ke 4, 1 ke 3 dan seterusnya. Oke, penyelesaian metode simple hill climbing nanti bisa menggunakan contohnya seperti ini nih contohnya. A B C D, B A C D, ACD, ACBD, dan seterusnya contohnya. Ini yang nantinya bisa dilakukan. Jadi setelah dibangkitkan semua beberapa alternatif, nanti tinggal kita pilih yang memenuhi syarat dari algoritma hill climbing itu sendiri. Pencarian simple hill climbing dimulai dari anak kiri ya. Anak kiri, apabila nilai heuristik anak kiri lebih baik, maka dibuka untuk pencarian selanjutnya. Jika tidak ada, maka akan dilihat tetangga dari anak kiri tersebut dan seterusnya. Level 1 A, B, C, D ini kan 10. Lebih besar dari BACD sama dengan 9. Buka node BACD tanpa harus mengecek node yang selevel dengan BACD. Level 2 node ABCD dilewati. BACD sama dengan 9, CABD-nya sama dengan 9, periksa node tetangga CABD. BACD sama dengan 9 lebih kecil dari DABC sama dengan 10. Periksa node tetangga DABC dan seterusnya contohnya. Kalau menggunakan algoritma hill climbing. Sampai ke level ketiga nanti diperiksa lagi. Berikutnya hasil metode simple hill climbing, panjang lintasan yang dihasilkan dari fungsi heuristik ada 12. Tahapan heuristik 6 kombinasi sama dengan level 5 nanti. Jalur lintasan yang dipilih dengan fungsi heuristik contohnya yang tadi itu DBCA contohnya. Oke, ini kasus yang lainnya kalau menggunakan algoritma simple hill climbing, contohnya current state-nya seperti ini, goal state-nya nanti seperti ini contohnya. Oke, penyelesaian kasusnya nanti bisa menggunakan ada banyak ini sebenarnya, banyak alternatif atau banyak banyak cara gitu, atau banyak kemungkinan. Selanjutnya yang terakhir best first search. Maksudnya apa? Teknik best first search di sini teknik searching yang menggabungkan kebaikan yang ada di teknik deep first search dan breadth first search. Jadi
Keunggulan dari metode blind searching yaitu DFS dan BFS nanti akan digunakan, digabungkan. Tujuan penggabungan dua teknik searching adalah untuk menelusuri satu jalur saja pada satu saat, tapi dapat berpindah ketika jalur lain terlihat lebih menjanjikan dari jalur yang sedang ditelusuri. Untuk mendapatkan jalur yang menjanjikan adalah dengan memberikan skala prioritas pada setiap stata saat dihasilkan dengan fungsi heuristik nantinya. Oke, contoh pertama kali dibangkitkan adalah node A. Kemudian semua semua suksesor A dibangkitkan dan dicari harga paling minimal. Selanjutnya pada langkah kedua, node D terpilih karena harganya paling rendah. Contohnya node D-nya berapa di sini? Node D-nya kan cuma 1 di sini. Jadi yang pertama kali bangkitkan node A contohnya. Selanjutnya kemudian semua suksesor A dibangkitkan dan dicari harga paling minimal. Pada langkah kedua, node D terpilih karena harganya paling rendah yaitu 1 gitu. Kalau dibandingkan dengan node B dan C. Oke, langkah ketiga, semua suksesor D dibangkitkan. Kemudian harganya akan dibandingkan dengan harga node B dan C. Ternyata contohnya node B paling kecil kalau dibandingkan dengan harga node C, E, dan F. Sehingga B terpilih dan selanjutnya akan dibangkitkan semua suksesor B. Demikian seterusnya sampai ditemukan node tujuan contohnya. Jadi dari step pertama dibangkitkan node A-nya akan terlihat contohnya dibangkitkan suksesor dari A, ada B, C, dan D. Berikut nilainya. Selanjutnya step ketiga setelah dibangkitkan node D, setelah ketemu contohnya dipilih suksesor D, selanjutnya dibangkitkan suksesor D itu sendiri. Di sini ada E dan F. Dipilih yang paling pendek yaitu E dan seterusnya. Terus tuh tahap keempat nanti akan dipilih lagi. Ini kalau menggunakan best first search. Step 5 selanjutnya nanti sampai step berikutnya. Untuk menggunakan best first search kita memerlukan 2 daftar simpul yaitu ada open berisi simpul yang dihasilkan dari fungsi heuristik tetapi belum dievaluasi. Memiliki antrian prioritas di mana elemen dengan prioritas tertinggi adalah yang memiliki nilai paling baik yang dihasilkan fungsi heuristik itu sendiri. Selanjutnya close berisi simpul yang sudah dievaluasi. Kita perlu tetap menyimpan simpul-simpul ini dalam memori jika kita ingin melakukan searching pada graph. Sehingga jika kita menemui suatu simpul, kita bisa memeriksa apakah simpul ini sudah pernah dievaluasi atau belum contohnya. Oke, mulai dengan open hanya berisi initial state sampai goal ditemukan atau tidak ada lagi simpul yang tersisa dalam open. Lakukan contohnya pilih simpul terbaik dalam open, telusuri suksesornya. Selanjutnya untuk tiap suksesor lakukan jika belum pernah ditelusuri sebelumnya evaluasi simpul ini. Tambahkan keadaan open dan catat parent-nya. Jika sudah pernah ditelusuri ganti parent-nya jika jalur baru lebih baik dari sebelumnya contohnya. Ini tahapannya agak lama gitu. Oke, contoh algoritma dengan menggunakan best first search contohnya diketahui sebuah puzzle berukuran 3x3 yang berisi angka. Permasalahannya adalah angka-angka dalam puzzle tersebut belum teratur contohnya. Nilai awal puzzle contohnya seperti ini. Contohnya goal yang ingin dicapai 1 2 3 4 5 6 selanjutnya 7 8 contohnya. Tadinya kan seperti ini contohnya. Nilai awalnya 1 2 selanjutnya 3 blank kan ya. Selanjutnya 4, 5, 6, 7, 8 contohnya. Goalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 selanjutnya blank. Nilai heuristiknya fungsi N, selanjutnya goalnya N, selanjutnya heuristiknya N. G-nya di sini keadaan dari pohon. Hanya N jumlah angka yang masih salah posisi contohnya. Nanti kita bisa buat contohnya seperti yang ada di depan ini contohnya dengan menggunakan algoritma best first search. Jadi best first search di sini dia menggunakan contohnya kombinasi dari keunggulan dari algoritma best first search dan algoritma yang ada di deep first search. Gitu. Jadi algoritma yang ada di blind search, di blind search atau pencarian buta yang nantinya akan kita gunakan. Ini kurang lebih untuk tahapan dari algoritma best first search dengan kasus yang tadi saya contohkan. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua.